Saya kira juga kalau tadi dikatakan tidak menang harus kemudian bisa menerima, itu juga belajar sportivitas saya kira. Betul. Ya. Bisa diceritakan bagaimana proses Mas dulu memilih masing-masing jurusan. Kalau teknik elektro orang sudah sering mendengar ya, tapi metalurgi ini kan orang jarang mendengar. Nah, bagaimana dulu sampai kemudian memilih ke situ, terus sejauh mana informasi itu didapat, sejauh mana juga sekolah membantumu untuk bisa kemudian memutuskan pilihan universitas itu masing-masing. Ya, mungkin ceritanya dari awal ya. Itu sebelumnya kan aku itu tertariknya sama teknik pertambangan. Teknik pertambangan di salah satu universitas di Bandung, ITB. Terus memang awalnya itu aku yang udah betul-betul harus masuk ITB gitu. Udah pemikiran ke situ terus, pengen masuk teknik pertambangan. Nah, itu ketolak tuh di SNBP, ketolak. Jadi setelah itu aku mulai kayak inisiatif diri sendiri kan, kayak cari-cari informasi. Nah, kebetulan kalau nggak salah pas aku kemarin main TikTok itu keluar di salah satu FYP kalau nggak salah, dia ada cerita tentang karyawan di Freeport, dia salah satu perusahaan tambang. Itu kalau mereka itu lulusannya itu dari teknik metalurgi dan material, dan bukan hanya dari UI, ada yang dari ITB, ada juga dari ITS kalau nggak salah. Nah, di situ kan aku udah awalnya main ketarik pertambangan. Oh, ternyata yang mau masuk ke Freeport, ke tempat perusahaan tambang itu bukan hanya nggak harus teknik pertambangan, ada namanya teknik metalurgi. Nah, dari situlah aku mulai kepoin, mulai cari-cari, oh ternyata begitu. Oh, jadi masih ada kaitannya dengan pertambangan. Iya. Metalurgi ini kalau saya tahu kan peleburan logam ya. Peleburan logam gitu ya. Kalau Silat sendiri, bagaimana prosesnya untuk sampai memilih di situ? Kalau dari saya sih, saya sudah menemukan passion saya ya, mulai dari kelas 10 SMA. Karena kebetulan saya juga di kelas itu saya suka pelajaran matematika dan juga fisika. Dan juga terutama pada fisika itu saya tertarik di materi tegangan, arus, hambatan yang berhubungan dengan listrik. Jadi di situ saya melihat bahwa saya suka di sini nih. Maka dari itu saya cari-cari informasi di mana sih jurusan kuliah yang berkaitan dengan listrik ini. Makanya oleh sebab itulah saya memilih teknik elektro. Oke. Jadi menurutmu pelajaran di SMA Santa Maria ini masih ada korelasi gitu ya dengan kemudian jurusan yang kamu pilih sebagai elektro itu ya? Ya benar. Tapi kalau metalurgi mungkin tidak secara langsung ya? Tapi Pak, itu betul-betul ngaruh sih. Apalagi kemarin itu gurunya Pak Sarbon. Pak Sarbon itu guru. Jadi fisika ya, kimia juga mungkin ya? Enggak, guru fisika kami itu Pak Sarbon. Itu betul-betul. Ternyata kan aku di semester 1 itu ada pelajaran namanya itu fisika mekanika dan panas. Dan nanti di semester 2 ini bakal belajar fisika listrik. Nah, kalau si Christian dia di fisika listrik di semester 1. Iya. Jadi itu betul-betul apa yang kemarin diajari Pak Sarbon ternyata keluar ya. Jadi itu, saat kuliah sudah ada istilahnya dasarnya dari sekolah gitu ya. Iya, betul. Kemarin ternyata Pak Sarbon bilang kan, nanti kalau misalnya kalian dengar apa yang Mbak bilang pasti masuk. Dan ternyata betul-betulan ada materi itu di kuliah. Dan juga kalau misalnya kemarin di sekolah kami, kalau seandainya kami nggak dengerin, tentu kami ketinggalan sih. Iya, betul. Susah untuk mencari informasi berikutnya gitu ya. Iya, sama juga kayak saya itu kan di metalurgi itu lebih, kayaknya hampir 60% itu kayaknya kimia. Dan kebetulan itu kan kemarin tuh dari Pak Leo juga ngajar, Ibu Emi itu kebantu sih. Iya, sangat kebantu. Kimia. Kebantu ya. Iya. Untuk pelajaran di perkuliahan gitu ya. Kalau teman-teman sendiri nih, kalau guru seperti apa? Guru seperti apa sih yang kalian sukai di SMA Santa Maria? Kalau dari saya sih, guru yang saya sukai tentunya guru yang akrab dengan siswanya gitu ya. Karena dengan guru itu akrab dengan siswa, tentunya pelajaran itu dengan sangat mudah dan sangat menyenangkan untuk didapatkan oleh siswa. Jika guru itu tidak dekat dan tidak akrab dengan siswa, tentunya pelajaran yang disampaikan oleh guru itu susah untuk dimengerti oleh siswa. Kalau sama sih, lebih ke arah kayak kalau misalnya gurunya gitu terbuka. Kalau gurunya terbuka, akrab, kami juga terbuka gitu. Jadi misalnya kalau gurunya juga dekat sama kami bisa, Bu, kami pengen masuk ini, gimana ya Bu kira-kira apa aja yang bisa. Jadi kalau kami sama-sama dekat itu, jadi rasanya lebih enak aja. Apalagi kalau misalnya lagi belajar, kalau misalnya ada nggak dimengerti, kalau kami dekat sama gurunya langsung kayak nanya. Kita itu nggak malu-malu, nggak takut buat nanya. Dan merasa bahwa guru-guru di SMA Santa Maria rata-rata atau kebanyakan begitu, dekat dengan siswa gitu ya. Sangat banyak. Sehingga kalau sudah suka dengan materinya, suka dengan gurunya, biasanya materinya juga akan dimengerti gitu ya. Dimengerti.
Apa perasaan kalian ketika diterima di UI, itu salah satu universitas terbaik di Indonesia? Apa perasaannya? Tentunya saya boleh cerita Pak dari awal. Dulu saya mendaftar di SNBP. Dulu saya bukan di UI daftarnya. Dulu ada suatu di universitas di Semarang. Namun setelah itu ketika saya ditolak, saya tentunya sangat down dan sangat sedih sekali. Tapi di situ saya tidak berlarut ke kesedihan saya. Saya coba lagi, belajar lagi, menggali. Nah, pada saat SNBT, di sini saya memilih pilihan pertama saya Universitas Indonesia. Dan saat saya belajar untuk ke UI itu, menurut saya lumayan keras sih. Dan setelah pengumuman saya diterima, perasaan saya sungguh sangat senang banget, karena usaha saya selama ini yang saya lakukan, yang saya usahakan itu sangat membuahkan hasil sekali. Karena kayak seperti kata pepatah ya, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Oke. Kalau Zogi sendiri? Ya sama sih, awalnya juga kan milih di UI teknik metalurgi, dan juga siapa sih yang bakal nyangka kayak kita tuh bakal keterima di univ top 1 gitu. Jadi ya tentunya senang banget. Dari angkatan kalian yang diterima di UI berapa orang? Mungkin kalau untuk tahun ini kami berdua. Cuman kami berdua. Tapi kalau untuk tahun lalu ada satu orang. Kakak kelas ada satu orang. Di UI sendiri kalian bentuk keluarga alumni misalnya, ada sering ketemu dengan teman-teman yang lulusan tahun sebelumnya? Sering ketemu juga, tapi dengan tahun sebelumnya. Kalau untuk yang 3 tahun 3 tahun lalu ada dari Santa Maria ke UI, cuman kayaknya mungkin karena mereka udah semester atas dan juga persiapan skripsi, gitu ya? Jadi udah sibuk gitu. Oke, kalau kita bicara mahasiswa apalagi UI gitu ya, sering dilihat juga ikut ambil bagian artinya dengan kegiatan-kegiatan kampus gitu ya. Nah, bagaimana sejauh ini kalian terlibat juga dengan UKM ya di kampus, kegiatan di kampus seperti BEM segala macam, bagaimana kalian terlibat di situ? Mungkin kalau UKM sih kita kan udah lagi masa orientasi ospek. Jadi ya di situ juga kami sekarang untuk dari jurusanku sendiri itu lagi ngadain lagi persiapan buat acara kayak bonding itu sama angkatan kakak kating-kating. Jadi ya aku juga dari situ udah lagi berkecimpung jadi staff di bagian keamanan untuk acara itu. Dan juga ini teman aku si Christian, dia untuk di UKM sendiri dia juga di paguyuban Katolik ya. Jadi ketua angkatan. Oke. Karena kan sejauh saya berhadapan dengan dunia kerja ya, saya ngerekrut orang di Yayasan Prayoga Riau ini. Bagi saya keikutsertaan dalam organisasi itu juga menjadi salah satu penilaian gitu ya. Salah satu penilaian selain nilai juga menjadi salah satu pertimbangan, tapi keikutsertaan dalam kegiatan itu juga karena kita belajar soft skills gitu kan, bagaimana berinteraksi dengan orang, bagaimana kemudian problem solving saat kemudian ada masalah di lapangan, itu juga perlu harus dipelajari gitu ya. Itu yang kemudian saya kira di dunia kerja itu dibutuhkan gitu ya. Kalau Jogi dan Sirot sendiri, apa pesan-pesanmu untuk adik-adik tingkatmu yang masih di SMA Santa Maria atau di SMP yang ingin kalian dari UI ingin masuk UI gitu ya? Karena kalau saya lihat Universitas Indonesia passing grade-nya cukup tinggi gitu ya. Nah, apa yang harus dipersiapkan oleh mereka? Kalau dari saya sih, pesan saya untuk adik tingkat, benar kata Bapak tadi, masuk UI itu bukanlah hal yang mudah. Tentu saja banyak persiapan yang harus dilakukan, karena dari UI juga sendiri menyediakan 3 jalur juga, jalur nasional, ada 1 SNBP, jalur rapor, jalur SNBT, jalur tes, dan jalur mandiri. Tentunya kalian bisa juga coba pertama itu jalur rapor SNBP. Kalian harus mempersiapkan nilai kalian. Nilai kalian mulai dari kelas 10 semester 1. Jadi itu SNBP itu akan dilihat nilai kalian selama kalian bersekolah di SMA Santa Maria. Nah, tapi kalau misalnya kalian tidak lolos di SNBP juga, kalian gak usah khawatir. Tapi ada juga jalur SNBT, seperti yang kami dua ini lolos jalur SNBT. Untuk SNBT itu sih menurut saya, pesan yang saya sampaikan, jangan takut untuk berlatih dan mencoba untuk soal-soal tes nanti, karena biasanya soal tesnya itu setiap tahun sama ya, kayak modelnya sama. Jadi tentu banyak juga di platform online atau di buku-buku lain juga menyediakan soal-soal tes itu. Jadi kalau misalnya seperti yang tadi Bapak bilang passing grade-nya tinggi, kalian gak usah takut, gak usah terlalu berpatokan kepada passing grade. Kalian itu harus berusaha untuk mencapai aja nilai tertinggi di mana semampu kalian.
Jadi harus dipersiapkan kalau untuk jalur rapot itu mulai dari semester 1 kelas 10 gitu ya. Iya. Jadi harus dipersiapkan dari awal, bukan kemudian nantilah waktu kelas 12 saja saya belajarnya serius gitu ya. Harus dari awal gitu. Iya. Ya, Jogi sendiri apa pesannya? Sama atau ada yang beda? Sama sih sebenarnya, mungkin mau nambahin aja tadi tuh jalurnya tuh sebenarnya bukan cuma 3 itu aja, pengen nambahin ada juga PPKB, talent scouting juga. Itu biasanya PPKB itu sekolah bakal ngajuin ke UI. Terus nanti kalian bisa buat esai itu apa alasan kalian milih jurusan itu dan apa alasan kalian mau masuk ke Universitas Indonesia. Itu biasanya setelah pengumumannya setelah SNBT ya? Setelah SNBT ya? Pengumumannya PPKB. ya, Pengumumannya setelah itu sih. Nah, mungkin juga ada kayak tadi mau nambahin yang buat SIMAK. Mungkin buat SIMAK sendiri itu kan mandiri. Itu tesnya itu dia itu bakal ada yang mirip kayak SNBT, juga ada yang untuk yang saintek sama sosum. Jadi kalau teman-teman yang pengen masuk ke sosum, pelajarannya kayak sosiologi, sejarah. Mungkin kalau yang saintek perdalam lagi kayak biologinya, kimia, matematika, fisika. Jadi kan kalau kita cari-cari di toko buku ada juga soal-soal untuk masuk universitas itu bisa belajar juga dari situ ya. Bagi teman-teman yang ingin masuk PTN gitu ya, bisa belajar dari situ. Terkait dengan jurusan yang teman-teman ambil gitu ya, apa yang dipikirkan untuk ke depan setelah lulus? Apakah kemudian mau langsung bekerja atau pengen ngambil studi lanjut lagi untuk jadi dosen atau seperti apa? Kalau dari saya pribadi sih, saya sudah mengangan-angankan ya, setelah saya lulus dari Universitas Indonesia, tentunya saya lihat dulu kalau seandainya saya diberikan rezeki untuk mendapatkan beasiswa, tentunya saya ingin melanjutkan pendidikan saya jika mendapatkan beasiswa ke jenjang S2 mungkin. Tapi mungkin kalau misalnya belum rezeki saya, mungkin saya mengajukan dulu ke perusahaan-perusahaan dan mungkin setelah itu mungkin saya bisa melanjutkan lagi. Tapi dari dalam diri saya sih saya nggak puas ya, tidak berpuas diri. Saya ingin terus menggali lagi ilmu saya menjadi lebih tinggi lagi. Mungkin sama sih, mungkin kalau harapan saya sih buat setelah lulus nanti paling kalau misalnya dapat rezeki juga, rencana juga mau kalau dapat beasiswa S2 itu keluar negeri ya? Ya, betul. Kalau bisa ya keluar negeri itu beasiswa S2, dan paling kalau mimpi kami berdua sih kerjanya di luar negeri sih. Betul. Itu mimpi. Tapi kalau misalnya nanti setelah lulus juga, memang setelah lulus biasanya paling daftar ke perusahaan BUMN, atau mungkin kalau saya dari jurusan saya sendiri kerjanya di kayak manufaktur, di perusahaan manufaktur, perusahaan-perusahaan kayak PT Freeport dan mungkin yang lain. Tapi memang perusahaan tambang kan malah banyak buka di Indonesia kan. Inalum ya betul, Inalum. Kemudian yang di Timah nikel atau apa kan sekarang nikel banyak di tambang di Indonesia kan, salah satu banyak yang punya cadangan nikel terbesar di dunia kan Indonesia gitu ya. Benar. Jadi malah orang-orang dari luar negeri tambangnya di sini gitu ya. Betul. Apalagi sekarang kan ada hilirisasi itu kan, membuat orang-orang yang mau bekerja di perusahaan tambang itu makin tertarik. Tapi kalau metalurgi beda dengan ini ya, minyak ya, kalau di perusahaan-perusahaan kayak Pertamina segala macam itu. Ya mungkin kan, ya. Di yang setahu saya itu mungkin ada itu beberapa cutting saya itu dia setelah lulus dia tetap kerja di Pertamina, tapi dia itu bukan ngurusi ke minyaknya, tapi lebih ngurusi ngurusi ke pipanya. Jadi itu lebih tentang korosi. Jadi dia kayak menganalisis, dia kayak ahli korosi. Gimana sih pipa ini bertahan itu berapa lama sih? Bisa mungkin juga ada, kalau misalnya ada kebocoran, dia juga jadi ahlinya di situ. Jadi itu nggak menutup kemungkinan juga kalau kerjanya itu harus di pertambangan. Iya. Oke. Semakin membuat teman-teman yang pengen masuk jurusan metalurgi atau teknik elektro juga semakin tahu gitu ya. Dan setelah kalian tadi datang ke SMA Santa Maria, kemudian ketemu dengan teman-teman, melihat situasi SMA Santa Maria saat ini, menurut kalian ada nggak yang berbeda? Terus kemudian selain itu, apa sih harapan teman-teman ke depan untuk SMA Santa Maria ini? Kalau dari saya sih tentunya sangat banyak ya perubahan yang saya dapatkan, yang saya lihat ketika saya balik lagi nih ke SMA Santa Maria. Terutama dari mungkin infrastrukturnya yang pertama, karena itu yang pertama kali saya lihat ketika datang lagi, kayak ini ada podcast, ada ruang podcast. Karena dulu pada saat tahun saya belum ada, Pak. Jadi juga kayak di luar juga ada beberapa bagian yang kayak catnya baru dan lain-lain sebagainya. Dan juga mungkin kalau untuk dilihat dari segi kegiatannya ya, kalau misalnya saya kan ada follow IG SMA juga ya. Dari saya yang lihat-lihat kegiatannya juga kayaknya semakin menarik juga, semakin membuat
siswa itu kayak jadi semakin aktif, dan juga itu bisa membangun soft skill dan hard skill mereka ketika juga mereka di kuliah. Jadi harapanmu kegiatan-kegiatan seperti itu ditingkatkan, kemudian fasilitas-fasilitas pelengkap juga ditingkatkan gitu ya. Kalau yang kalian harapkan sendiri, apa yang di SMA Santa Maria ini belum ada terus kalian harapkan ada? Mungkin ya kalau misalnya dari yang saya lihat sih, saya belum ada gambaran ya gimana. Cuman yang saya inginkan sih ditingkatkan lagi kalau untuk masalah informasi-informasi mengenai ke perguruan tinggi atau kedinasan lagi kepada siswa-siswa SMA Santa Maria. Seperti kayak kalau ini kan dari universitas nih ya, sharing-sharing mengenai universitas ini menurut saya cukup bagus, dan juga mungkin kedepannya juga mungkin yang kedinasan juga mungkin didatangin gitu untuk memotivasi lagi mereka, karena beberapa siswa biasanya ada yang harus dimotivasi dulu baru mereka bisa memilih apa yang mereka inginkan. Karena biasanya ada beberapa siswa yang mereka bimbang nih, mereka mau kemana, mereka bingung, padahal mereka mampu, mereka punya dasar yang untuk yang mereka inginkan. Jadi kalau mereka dimotivasi lebih banyak lagi, lebih dalam lagi, mereka jadi matang dan mereka bisa mempush diri mereka untuk belajar dan mencapai apa yang mereka inginkan. Terima kasih. Joki, ada yang ingin harapannya ya, semoga Santa Maria makin keren, menjadi pilihan terbaik. Yes. Sama seperti kalian kalau menjadi anak UI, menjadi anak UGM, itu kan bangga gitu rasanya ya. Pakai jas alma mater itu kan bangga. Berharap juga teman-teman yang di SMA Santa Maria bangga dengan alma maternya gitu ya. Oke, saya kira sudah bicara cukup banyak. Ada yang mau disampaikan lagi ke teman-teman atau ke guru-guru atau ke SMA Santa Maria secara keseluruhan? Mungkin dari saya sih pesan-pesannya semoga SMA Santa Maria yang seperti Jogi bilang makin keren, makin pilihan terbaik, dan juga semoga tahun ini makin banyak ya yang masuk UI ya. Dan kalau kalian diundang juga selalu bersedia saya kira ya memberikan motivasi ke adik-adik untuk masuk universitas UI atau kemanapun gitu ya. Oke, Jogi Zira, terima kasih atas kedatangannya. Semoga sukses di perkuliahan dan semoga SMA Santa Maria juga sesuai dengan yang kalian harapkan lagi. Terima kasih, bye-bye.